Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film berjudul First Daughter yang dirilis tahun 2004. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang merupakan putri satu-satunya dari presiden. Nah, dalam kehidupannya, gadis ini selalu dilindungi oleh para agen yang membuatnya merasa terkekang. Padahal sebenarnya dia ingin menjadi gadis normal pada umumnya yang bisa bebas bergaul dan bersenang-senang dengan teman seumurannya. Oke, seperti apa kisah selanjutnya? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Cerita film ini diawali dari seorang wanita bernama Samantha atau yang lebih akrab dipanggil Sam. Dia adalah putri satu-satunya dari presiden bernama Mackenzie yang pada saat itu sedang menjabat. Sebenarnya sejak Sam masih kecil, sang ayah udah masuk ke dunia politik, mulai dari jadi Pak RT, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, dan akhirnya jadi presiden. Sam pun curhat pada asisten ayahnya yang bernama Liz kalau dia ingin menjadi gadis normal seperti pada umumnya. Lalu ketika bersama sang ayah, Sam mengatakan kalau besok dia ingin kuliah seperti orang lain dan hidup bebas tanpa diawasi agen lapangan. Sayangnya Mackenzie nggak setuju sama keinginan Sam karena dia adalah putri satu-satunya. Beberapa hari kemudian, tibalah hari di mana Sam akan masuk kuliah di luar kota untuk yang pertama kalinya. Dalam perjalanan ke universitas, Sam dan orang tuanya dijaga ketat oleh polisi serta agen Secret Service yang membuatnya merasa nggak nyaman. Lalu setibanya mereka di asrama, Liz langsung memberi info kalau dia udah menyeleksi seorang pelajar yang akan menjadi teman sekamar Sam. Dan sebelum mereka berpisah, ibu Sam yang bernama Melanie menjadi khawatir pada keadaan putrinya nanti, dan ternyata Mackenzie juga merasa kehilangan. Setelah orang tuanya pergi, Sam lalu kembali ke asramanya yang dikawal oleh agen bernama Bob dan Dylan beserta dua agen lainnya yang selalu mengawasi selama 24 jam. Gak lama kemudian, datang teman sekamar Sam bernama Mia yang merasa kesal pada ketatnya penjagaan agen tersebut sampai dia ingin pindah kamar. Karena kejadian itu, Sam terpaksa memohon pada Mia dan mengatakan kalau sebenarnya dia juga merasa nggak nyaman dengan protokol keamanan dari ayahnya. Mia pun akhirnya mau memaklumi hal itu dan ingin mengajak Sam untuk berpesta, namun dia ada jadwal lain hari ini. Nah, ternyata si Sam ini ada pertemuan dengan para dosen dan dekan yang mengadakan acara untuk menyambut kedatangan anak presiden. Dan saat Sam berbicara dengan salah satu dosen, dia hanya bisa melihat Mia dan teman-teman yang ingin mengajaknya untuk bersenang-senang. Lalu ketika Sam ingin kembali ke kamar, Mia memintanya untuk pergi selama 2 jam karena dia sedang PDKT dengan seorang laki-laki. Sam akhirnya menghabiskan waktu dengan menonton acara TV dan tiba-tiba datang 2 senior yang ingin mengundangnya ke acara pesta anak muda. Keesokan harinya, Sam menjadi pusat perhatian para mahasiswa lain karena 2 agen pelindungnya ikut hadir di dalam kelas. Beruntung ada satu mahasiswa bernama James yang berhasil membuat sebuah lelucon agar mereka menjadi fokus pada dosen. Setelah kelas itu selesai, Sam langsung menghampiri James untuk berterima kasih dan mengajaknya berkenalan. Hari itu juga, Sam dan Mia datang ke sebuah pesta sesuai dengan undangan yang diberikan seniornya kemarin malam. Di pesta itu, Mia sempat merasa risih dengan kehadiran 2 agen yang selalu mengawasi Sam dan akhirnya dia memilih untuk ikut berenang. Beberapa saat kemudian, datang 4 pemuda yang berusaha untuk menarik perhatian Sam. Tapi di saat mereka lagi asik, tiba-tiba muncul seorang pria yang membawa senjata sampai Sam harus dilarikan ke dalam mobil.
Dan setelah dicek, ternyata orang itu hanya membawa pistol air. Karena kejadian itu, Sam langsung mencari Liz untuk berbicara dengan ayahnya soal protokol keamanan yang begitu ketat. Liz pun meminta Sam agar tenang dan dia segera memberitahu Mackenzie tentang kedatangan putrinya. Di sana Mackenzie lalu menjelaskan kalau dia terpaksa memperketat penjagaan terhadap Sam sebelum pemilu presiden diselenggarakan dalam beberapa minggu. Dan karena Mackenzie akan mencalonkan diri sekali lagi, dia takut kalau lawan politiknya akan berbuat jahat pada Sam. Oleh karena itu Mackenzie terpaksa menolak permintaan putrinya walaupun Sam harus merasa terkekang sampai nggak punya teman. Namun Mackenzie yang merasa kasihan akhirnya berubah pikiran dan melonggarkan penjagaan terhadap Sam dengan menugaskan 2 agen aja. Di hari berikutnya, Sam melihat sebuah orasi dari seorang mahasiswa yang mendukung lawan politik Mackenzie dan menantang Sam untuk berdebat. Sam pun menganggap kalau hal itu adalah kebebasan dalam berpendapat, namun Mia tahu kalau Sam sebenarnya merasa sedih. Karena kejadian itu, Mia lalu mengajak Sam untuk mencari hiburan dengan bermain seluncur, dan dia nggak sengaja bertemu dengan James. Sam kemudian mengajak James untuk ikut berseluncur, dan mereka bertiga pun akhirnya bersenang-senang. Tapi keesokan harinya, Sam mendapat telepon dari Liz kalau permainan mereka semalam malah masuk ke dalam berita. Tentu aja hal itu membuat Mackenzie kecewa sama tingkah putrinya. Di sana Mia yang merasa kasihan melihat hidup Sam yang terlalu diatur, kemudian mencoba untuk memberikan pengertian pada Mackenzie. Tanpa disangka, ucapan Mia itu berhasil meyakinkan ayahnya karena kenyataannya sekarang Sam bukanlah gadis kecil lagi. Sejak berita itu udah tersebar luas, Sam kini menjadi kejaran para wartawan yang membuatnya panik sampai nggak sengaja masuk ke kamar James. Namun karena para wartawan itu belum mau pergi, James akhirnya memberikan jaket dan topinya pada Sam dan mengajaknya untuk jalan-jalan keluar kampus. Mereka berdua lalu makan siang di sebuah restoran sambil mengobrol untuk melupakan kejadian kemarin malam. Tiba-tiba Sam didatangi seorang nenek yang ingin meminta fotonya dan mengira kalau James adalah pacar Sam. Kemudian saat akan pulang, mereka berdua lagi-lagi terlihat oleh para wartawan sehingga James mengajak Sam untuk kabur sampai masuk ke sebuah bioskop. Dan karena udah terlanjur, mereka berdua pun akhirnya nonton film bersama sambil menunggu para wartawan itu pergi. Lalu setibanya di asrama, James dan Sam malah mengobrol sampai pagi karena tampaknya mereka berdua saling menyukai. Sam lalu meminta bantuan pada Mia yang ternyata memiliki ide untuk mengajak James menonton acara api unggun nanti malam. Kemudian saat acara api unggun itu diadakan, Mia memperlihatkan seorang pria bernama John yang udah dia sukai sejak berteman di SMA. Namun saat John menghampiri mereka, dia menyapa Sam terlebih dahulu yang ternyata membuat Mia tersinggung. Dari kejadian tersebut, Mia menjadi sangat kesal pada Sam sebab Mia merasa iri dan cemburu jika ada teman yang lebih populer dari dirinya. Sam pun sampai melihat Mia mencoret-coret foto keluarganya yang membuat mereka berdua bertengkar. Keesokan paginya, James menghampiri Sam yang tidur di perpustakaan dan di sana Sam bercerita tentang apa yang udah terjadi tadi malam. Sam lalu curhat kalau sebenarnya dia ingin hidup normal yang datang ke kampus untuk belajar dan bersenang-senang dengan temannya. James yang mendengar ucapan itu lalu berusaha untuk menghibur Sam dan meminta maaf kalau dia nggak bisa datang ke acara api unggun.
Untuk menebus kesalahannya, James ingin mengajak Sam jalan-jalan dan berkencan pada hari ini. Setelah berganti pakaian, James dan Sam akhirnya berhasil lepas dari pengawasan agen pelindung untuk pergi ke suatu tempat sambil mengobrol. Mereka berdua juga pergi ke taman hiburan yang membuat Sam bahagia dan merasa kalau inilah kehidupan normal yang dia inginkan selama ini. Di taman hiburan itu, mereka berdua terlihat asik bermain bersama dan James juga memberikan hadiah kenang-kenangan untuk dipasang di gelang Sam. Dan setelah puas berjalan-jalan, mereka berdua kemudian kembali ke asrama dan tiba-tiba Sam memberanikan dirinya untuk mencium James. Karena perasaan bahagia itu, Sam berniat untuk bercerita pada Mia yang ternyata lagi ada teman cowoknya. Dan saat teman cowok itu pergi, Mia langsung meminta maaf pada Sam sehingga hubungan pertemanan mereka jadi akur kembali. Keesokan harinya, Sam menelpon Liz untuk merencanakan sesuatu dan dia meminta para agen untuk membawa Mia beserta James. Ternyata Sam ingin mengajak mereka ke Washington dengan menggunakan pesawat khusus presiden. Dalam pesawat tersebut, Sam kemudian meminta James dan Mia untuk bersantai sambil menikmati pelayanan yang super mewah. Lalu ketika tiba di Washington, Mia bermaksud untuk mengajak mereka berdua ke sebuah acara yang digelar oleh ayahnya. Di pesta tersebut, Sam langsung mengajak Mia dan James untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan berkenalan. Setelah itu, James mengatakan kalau dia ingin memberitahu sesuatu, namun Sam malah mengajaknya untuk berdansa yang juga dilihat oleh kedua orang tua Sam. Lalu ketika mereka akan kembali ke asrama, tiba-tiba ada seseorang yang ingin menyerang sehingga James dan para agen lainnya dengan cepat melindungi Sam. Dan saat Sam masuk ke dalam mobil, di situ dia baru mengetahui kalau James ternyata adalah seorang agen yang menyamar. Setibanya di istana presiden, Sam langsung meluapkan amarahnya pada Mackenzie karena merahasiakan sosok James yang sebenarnya. Mackenzie pun beralasan kalau dia terpaksa melakukan hal itu untuk melindungi putrinya. Nah, karena kondisi politik yang lagi panas sebelum pemilu, Mackenzie banyak banget mendapat ancaman yang ditujukan kepada Sam. Sam akhirnya bisa menerima penjelasan ayahnya, namun dia tetap kecewa karena sebenarnya dia sangat menyukai James. Kemudian saat James aktif menjadi agen pelindung, dia berusaha untuk meminta maaf tapi Sam berpura-pura nggak peduli. Sam juga dengan sengaja membeli pil KB dan makan siang bersama cowok lain untuk membuat James cemburu. Ternyata usaha si Sam buat bikin James cemburu nggak cukup sampai di situ aja ya, bahkan dia sampai ke bar untuk minum-minum dan menari seksi di atas panggung. James yang melihatnya pun akhirnya nggak tahan dan segera menggendong Sam untuk pergi dari bar tersebut. Lalu ketika mereka kembali ke asrama, James sempat mencium kening Sam sebagai ucapan selamat malam. Sam pun menjadi kesal karena menganggap kalau James hanya bermain-main dengan perasaannya. Tapi James kemudian menjelaskan kalau dia nggak bisa berbuat apa-apa karena hidup mereka sangat jauh berbeda. Dan tentu aja hal itu membuat James takut untuk berhubungan dengan Sam yang merupakan anak presiden satu-satunya. Keesokan harinya, Sam mendapat telepon dari Liz untuk mengatakan kekecewaan sang ayah pada kelakuan putrinya tadi malam. Tiba-tiba Mia mendapat koran yang memberitakan hubungan Sam dan James dan ternyata si James udah dikeluarkan dari agen yang melindungi Sam. Tepat di hari itu juga, ibu Sam datang ke asrama untuk menemui putrinya dan membahas kalau Pauline Mackenzie turun akibat perbuatan Sam. Sebenarnya Melanie bisa memahami perasaan Sam, namun dia meminta Sam untuk berbuat lebih baik karena mau nggak mau Sam adalah putri seorang presiden.
Oleh karena itu, Sam akhirnya menunda kuliahnya untuk pulang kembali bersama sang ibu ke istana. Dia juga mulai mengikuti semua kegiatan kampanye untuk mendukung sang ayah, walaupun sebenarnya dia merasa nggak bahagia. Di sisi lain, James dipanggil untuk mengikuti persidangan atas berita hubungannya dengan Sam yang udah tersebar luas. Para petinggi akhirnya terpaksa menonaktifkan James sementara dan mengirimnya pulang kembali ke kampung halaman. Kemudian pada suatu malam, Mackenzie mengajak Sam untuk mengobrol bersama sambil menanyakan apakah putrinya mencintai James atau tidak. Sam pun menjawab kalau dia sangat menyukai dirinya saat bersama James karena pada waktu itu dia bisa menjadi gadis normal seperti apa yang dia inginkan. Beberapa hari kemudian, tibalah hari di mana Mackenzie memenangkan pemilu dan menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Mackenzie lalu mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya itu dan mengajak putrinya untuk berdansa. Di pesta itu ternyata Mackenzie mengundang James dan mempersilahkannya untuk berdansa bersama Sam. Perasaan mereka berdua pun bercampur aduk karena saat itu adalah hari terakhir James dan Sam dapat bertemu. Kemudian sebelum mereka berpisah, James sempat memberikan sebuah kunci mobil pada Sam sebagai hadiah perpisahan. Tapi ketika Sam pergi, mereka berdua ternyata nggak bisa menahan perasaan masing-masing dan akhirnya berciuman. Setelah itu, Sam keluar dari tempat pesta dan menemukan sebuah mobil pemberian James yang sesuai dengan keinginannya. Sedangkan James sekarang menjadi agen tetap pelindung keluarga presiden yang bisa terus bertemu dengan Sam. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini. Admin juga mohon maaf ya apabila ada banyak kesalahan dalam menceritakan isi filmnya. Yang terakhir, admin mau ngucapin terima kasih banyak dan sampai jumpa di video yang berikutnya.